Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Saya persilakan buat setiap jemaat untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur mengatakan, "Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau." Marilah saya mengajak setiap jemaat untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dan mengangkat pujian yang mengatakan, "Kudus, kuduslah Tuhan." Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga kudus, kudus menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Semua aja bos terjemah untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Pujilah Tuhan, biarlah kita kudus di hadapan Tuhan. Sembahlah Tuhan kita Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran. Kuduslah Engkau Tuhan, kudus. Biarlah semua orang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang di sini untuk saat ini kami datang kepadamu. Kami memuji dan mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk penyertaan-Mu dalam sepekan yang telah kami lewati. Ada banyak hal yang kami alami, namun kami bersyukur karena Tuhan Engkau baik bagi kami.
Engkau melakukan hal-hal yang terbaik, Engkau melakukan hal-hal yang indah bagi kami. Dan hari ini Bapa, kami bersuka cita karena Engkau boleh memimpin kami bersama-sama umat-Mu untuk ada di rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa menyerahkan buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Dan setiap umat-Mu yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, kiranya Tuhan tibakan mereka dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu ibadah kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta urapan kuasa Allah tercurah atas kami semua. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini, biarlah semuanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya di segala tempat di seluruh muka bumi, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya. Bersyukur karena kita telah memasuki awal bulan September ini. Pasti ada banyak berkat-berkat yang telah kita terima di awal tahun hingga sekarang. Saya mengajak buat kita semua untuk tetap semangat, tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu kita akan angkat pujian sekali lagi. Bangkit serukan nama Yesus. Saya ajak buat teman-teman berdiri. Kita
pasal 2 ayat 1 sampai 20. Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Pembacaan firman Tuhan dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yang ganjil akan dibacakan oleh pria dan yang genap akan dibacakan oleh wanita. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10 sudah dapat. Kita akan membacakannya silih berganti. 1, 2, 3. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanya ia kepadaku, mengapa mukamu malam, walaupun engkau tidak sakit, engkau tulus hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingmu, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengurus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Tulis surat bagi Asa, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk masang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Saya mengajak bos terjemahat untuk berdiri. Kita akan angkat pujian Engkau ada bersama. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah ku ragukan
kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar yang melimpah di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Bapa pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Beri kepada kami konsentrasi yang terbaik, sehingga kami boleh dapat belajar dari firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini akan mendapat tempat di hati kami. Firman-Mu boleh bertumbuh dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu juga yang mendengarkannya. Biar kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga tolong kami, persiapkan hati kami, agar kami dilayakkan untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus hari ini. Terpuji namamu Bapa, terima kasih, ini doa kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita dalam minggu yang telah kita lewati. Dan hari ini kita ada di minggu pertama di bulan September. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat pembacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca bersama dari Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nanti dalam pembahasan sebentar, dalam khotbah sebentar, saya akan menjelaskan bagian firman Tuhan ini mulai dari pasal 1 sampai pasal 2 hingga ayat yang ke-20. Saudara, mari perhatikan bagian firman Tuhan itu. Ayat itu saya baca sekali lagi untuk kita. Pasal 2 ayat pertama firman Tuhan katakan, Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berbicara bagi kita di bawah satu tema, yaitu membangun reruntuhan. Membangun reruntuhan. Saudara, perhatikan pembacaan kita tadi. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan tadi, kita dapat melihat bagaimana Nehemia berbicara dengan raja. Nehemia saat itu adalah seorang yang menjadi juru minuman raja. Kalau menjadi juru minuman raja, maka itu tentunya adalah satu posisi yang amat tinggi. Karena orang ini atau orang-orang yang bertugas seperti juru minuman raja atau juru roti raja, mereka ada setiap saat berhadapan bersama dengan raja, ada di sekeliling raja, dan mereka ini masuk di dalam kategori ring satunya raja. Tentunya orang-orang yang ada di ring satu raja itu bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang punya kemampuan, punya keahlian, orang-orang yang punya kelebihan tertentu, dan mereka ada di sekeliling raja. Dan Nehemia saat itu, dia sebagai seorang juru minuman raja. Dia yang mempersiapkan minuman untuk raja. Dia yang mempersiapkan segala kebutuhan soal minuman untuk raja. Nanti kalau saudara baca bagian firman Tuhan tentang juru minuman raja, saudara bisa juga nanti akan menemukan di dalam Kejadian. Ketika Yusuf, dia dibuang ke dalam penjara,
Lalu ada 2 pejabat yang juga dimasukkan ke dalam penjara. Yang satu itu punya posisi juru minuman raja, dan yang satu punya posisi juru roti. Lalu kemudian mereka dapat mimpi. Lalu kemudian Yusuf berhasil menjelaskan mimpi itu. Lalu kemudian yang dikembalikan ke posisi adalah siapa? Juru minuman raja yang dikembalikan kepada posisi sebelumnya. Lalu kemudian juru roti kemudian itu dihukum. Dan kemudian singkat cerita, Yusuf akhirnya bisa sampai menjadi seorang yang memiliki posisi tertinggi di bawah raja saat itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokus di bagian firman Tuhan ini. Nehemia berkata kepada raja, dia katakan, bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia berkata bahwa saya muram, saya sedih karena ada halnya itu ialah karena tempat pekuburan nenek moyang saya itu sudah hancur. Tembok-tembok kotanya sudah hancur, pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar habis. Dan saudara bisa lihat itu di dalam pasal 1 ayat 2. Di sana Nehemia mendapat kunjungan dari seorang yang namanya Hanani, dan bersama-sama dengan saudara-saudaranya datang, dan mereka berkata bahwa orang-orang yang terhindar dari penawanan di kota Yerusalem itu sekarang ada di dalam kesusahan besar. Mengapa mereka susah? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Nehemia kemudian sedih. Alkitab berkata, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 4, dia sedih. Kemudian dia berkabung selama beberapa hari, dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Dan Nehemia luar biasa ada di dalam situasi yang sangat sedih. Dia berkabung karena kota tempat kelahirannya, kota leluhurnya itu ada di dalam situasi yang sulit. Dan karena itu, kalau kita lihat di dalam pembacaan pasal 1, akhirnya Nehemia berdoa kepada Allah, dia berpuasa, lalu kemudian Allah menaruh di dalam hatinya sebuah kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya dan membangun kembali kota yang sudah hancur, tembok Yerusalem yang sudah roboh, pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar. Tuhan taruh di hati Nehemia satu kerinduan untuk kembali dan membangun kota Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang membangun reruntuhan, ini juga dapat ada pengertian, kita dapat memahami hal tentang membangun reruntuhan ini dengan sebuah hal bahwa kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu Nehemia mau membangun reruntuhan, Nehemia sebenarnya sedang diberi sebuah kerinduan di hatinya untuk melakukan sebuah pekerjaan besar. Pekerjaan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan tentunya pekerjaan ini bukan pekerjaan yang ringan. Karena tentunya nanti kalau saudara baca di dalam pasal 2, pasal 3 dan seterusnya, akan ada tantangan yang sangat besar di dalamnya. Tetapi Nehemia, dia karena memperoleh visi dari Tuhan, dia memperoleh tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan menaruh di hatinya beban untuk membangun kota Yerusalem itu. Maka Nehemia sekarang siap untuk melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Sekarang Nehemia ada di istana raja. Dia tidak bisa buat keputusan sendiri. Dia tidak bisa ambil keputusan sendiri sebab dia bergantung kepada Raja Artasasta. Dia tidak bisa mengambil sebuah pertimbangan-pertimbangan. Dia tidak bisa memilih berdasarkan keinginannya untuk pulang ke Yerusalem, tetapi akan ada tantangan kalau raja tidak mengizinkannya. Tetapi kalau saudara baca di dalam bagian firman Tuhan itu, maka di sana kita dapat melihat bahwa akhirnya raja mengizinkannya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari coba kita lihat bagian firman Tuhan ini. Ketika kita bicara tentang membangun reruntuhan, bicara tentang melakukan perkara-perkara besar, bicara tentang melakukan hal-hal besar. Membangun reruntuhan di sini berhubungan dengan melakukan pekerjaan yang besar.
tantangan-tantangan akan ada. Tetapi lihat di dalam bagian firman Tuhan itu, Nehemia terus maju. Karena dia tahu bahwa Allah yang memberikan tanggung jawab ini, Allah juga yang akan melakukannya. Allah juga yang akan menolong dia. Sehingga akhirnya Nehemia dapat membangun reruntuhan tembok kota Yerusalem. Perhatikan di dalam ayat 1, pasal 2. Ada beberapa prinsip penting ketika kita bicara tentang membangun reruntuhan, bicara tentang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ingat sekali lagi, membangun reruntuhan yang saya maksudkan di sini ialah melakukan hal-hal besar, melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya secara manusia itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan perhatikan di dalam bagian itu, pasal 2 ayat 1, Alkitab berkata, pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Perhatikan ada satu kata di situ, Nisan, bulan Nisan. Lihat di dalam pasal 1, saya mau tunjukkan. Waktu Hanani datang itu bulan apa? Di pasal 1, ayat yang pertama, pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Jadi waktu Hanani datang itu, dia datang di bulan bulan Kislew. Nah, berselang berapa lama Nehemia kemudian ditugaskan untuk mengangkat minuman, mengangkat anggur. Itu pada bulan Nisan. Yang pertama tadi bulan Kislew, yang kedua bulan Nisan. Prinsip pertama yang saya mau tunjukkan di sini, ketika kita bicara tentang membangun reruntuhan atau mau melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan berikan bagi kita, maka prinsip pertama ialah kita harus belajar menantikan Tuhan. Kita harus belajar menantikan Tuhan. Perhatikan saudaraku yang kekasih, tadi saya sudah bilang bahwa di mana Hanani datang itu bulan Kislew, lalu kemudian Nehemia mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja itu bulan Nisan, dan itu ada jaraknya beberapa bulan. Saya akan tunjukkan kepada saudara bulan-bulan di dalam kalender Yahudi. Kalender Yahudi bulan Nisan itu antara Maret sampai April. Bulan Nisan. Lalu kemudian bulan April ke Mei itu namanya bulan Iyar. Jadi kalau kita Januari, mereka Februari, kira-kira begitu kalau namanya. Ini dulu, zaman dulu kalender Yahudi itu bulan Nisan, kemudian bulan Iyar, bulan Siwan, bulan Tamus, bulan Ab, bulan Elul, bulan Tisri, bulan Markeswan, bulan Kislew, bulan Tebet, bulan Shebat, bulan Adar. Makanya kalau datang ke gereja bawa Alkitab yang ada kamus. Di handphone tidak ada kamus. Di Alkitab itu, di belakangnya itu ada kamus, kalender Yahudi. Nah itu jelas. Nah saudara yang kekasih, perhatikan, waktu itu dia datang bulan Kislew, dan itu jarak dari bulan Kislew ke Nisan itu kurang lebih 4 bulan. Karena Kislew ke Tebet, bukan Tebet yang di situ, Tebet atau Tebet. Lalu kemudian ada bulan Shebat, Adar, baru masuk Nisan, ada 4 bulan. Waktu Nehemia mendengar berita itu di bulan Kislew, dia benar-benar belajar untuk menantikan Tuhan di sana. Alkitab berkata kurang lebih selama 4 bulan itu Nehemia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa, dia ambil puasa, dia ambil doa di sana, dia berkabung sungguh-sungguh karena dia tahu bahwa kalau Tuhan izinkan dia untuk pergi dan membangun kota ini, maka dia pasti akan ada banyak tantangan, pasti akan ada banyak
hal yang harus dia lakukan. Dan karena itu dia mau pastikan, dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan, dia menantikan Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam pasal 1 ayat yang keempat, saudara lihat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Lalu doanya saudara bisa lihat di dalam ayat 5 dan seterusnya. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kurang lebih 4 bulan saya yakin dia bergumul dengan Tuhan. Karena dia punya kerinduan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tapi dia tahu bahwa akan ada tantangan di dalamnya. Karena itu dia harus berdoa. Dia juga harus berdoa untuk memastikan apakah ini rencana dari Tuhan atau bukan. Dia tidak gerasa gerusu. Dia tidak cepat-cepat karena saudaranya datang dan bilang, kampungmu itu sudah hancur. Ayo cepat pulang, bangun kampung. Dia tidak cepat-cepat ambil keputusan. Tapi dia bergumul, dia berdoa. Kurang lebih 4 bulan lamanya. Dia benar-benar datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia menantikan Tuhan. Dia memohon agar Tuhan melakukan sesuatu bagi dirinya. Dan Nehemia berdoa sungguh-sungguh. Dan Allah kemudian melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan Nehemia. Saudara, ketika kita mau melakukan hal-hal besar dalam konteks ini, mau membangun reruntuhan. Membangun reruntuhan ini sebuah metafor bahwa kita bisa melakukan hal-hal besar. Kita akan melakukan hal-hal besar. Maka kita harus belajar untuk menantikan Tuhan. Ambil waktu untuk bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara, Tuhan taruh di dalam hatimu ada sesuatu kerinduan yang besar, saudara akan mencapai hal-hal besar, saudara ingin melakukan hal-hal besar, jangan terburu-buru, tetapi ambil waktu dengan Tuhan. Belajar menantikan dia. Sama seperti Nehemia. Nehemia bergumul dengan Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia menantikan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan rencananya bagi Nehemia. Dan Nehemia melakukan hal-hal besar bagi orang Israel, bagi kaumnya, bagi Yerusalem. Nehemia akhirnya pergi dan membangun kota Yerusalem. Saudara, kalau kita bicara tentang menantikan Tuhan, perhatikan. Abraham itu untuk mau dapat anak, dia menantikan berapa lama? Menantikan Tuhan berapa lama? Dia menantikan jawaban dari Tuhan berapa lama? Abraham itu menantikan jawaban Tuhan berapa lama? Sampai Tuhan memberi dia seorang anak yang namanya Ishak. 25 tahun. 25 tahun. Karena kalau saudara lihat dia umur 75, nanti dia dapat anak itu umur 100. Dia tunggu berapa lama? 25. Yusuf berapa lama baru dia akhirnya naik menjadi mangkubumi atau perdana menteri? Waktu dia keluar dari rumah orang tuanya, dia dijual. Dia kemudian pergi sampai di sana, masuk jadi budak Potifar. Alkitab berkata dia umur berapa? 17 tahun. Waktu dia menjadi perdana menteri atau mangkubumi, berapa tahun? 30. Artinya dia menantikan Tuhan melakukan perkara besar di dalam hidupnya berapa lama? 13 tahun. Luar biasa ya. Musa lagi di padang gurun itu berapa tahun lamanya? Supaya akhirnya Tuhan meminta dia pulang kembali ke Mesir. Waktu Musa lari dari Mesir, dia umur berapa? Dia umur 40 tahun. Kemudian waktu dia ada di tempat pelariannya itu, dia berapa tahun di situ baru kembali Tuhan minta dia pergi ke Mesir? 40 tahun. 40 tambah 40? 80. Setelah itu dia bawa orang Israel sampai di perjalanan, dia meninggal. Umurnya berapa? 120. Jadi 40 tahun Musa di Mesir. Dia lari ke padang penggembalaan di sana. 40 tahun dia kembali, Tuhan kirim lagi ke sana. Lalu kemudian dia bawa orang Israel lagi 40 tahun. Proses Tuhan begitu luar biasa untuk dia. Tapi saya mau berkata buat kita semua bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi mereka. Daud lagi,
Daud waktu dia ditemui oleh seorang nabi yang namanya siapa? Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel mengurapi dia, umur Daud itu masih remaja. Alkitab bilang, pipinya masih kemerah-merahan. Saudara lihat, kemudian akhirnya dia dikejar-kejar oleh Saul. Lalu kemudian akhirnya dia menghabiskan usia remajanya itu. Lalu kemudian pada waktunya dia sekarang masuk menjadi raja, menggantikan Saul. Ada sebuah penantian yang luar biasa. Tapi saya mau berkata buat kita semua bahwa orang-orang yang belajar menanti-nantikan Tuhan, mereka akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Sama seperti Nehemia. Nehemia bagi sebagian orang mungkin ini tidak terlalu lama ya, karena cuma 4 bulan. Tapi menurut saya setiap proses Tuhan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang 4 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 20 tahun mungkin. Tapi kalau Tuhan yang mengizinkan proses itu terjadi, dan kita belajar untuk menantikan Dia, ketika kita belajar untuk mengandalkan Dia, maka kita akan melihat bahwa Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagi kita semua. Karena itu ketika kita menantikan Tuhan, ini yang harus kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Ambil waktu untuk bergumul dengan Tuhan, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk berpuasa, supaya Tuhan menyatakan rencananya bagi kita, supaya Tuhan membuka jalan bagi kita, dan akhirnya kita bisa melakukan hal-hal besar untuk kemuliaan namanya. Nehemia berdoa, dia berpuasa, dan akhirnya Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagi Nehemia. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan itu, ayat 11 pasal 1. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia ketika mau menghadap lagi Raja Artasasta, dia mau menyampaikan rencananya yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Dia berdoa, dia bilang begini, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang-orang yang bergumul dengan Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, yang meminta keberhasilan daripada Tuhan, maka mereka akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi mereka. Tuhan akan memberikan keberhasilan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan Nehemia kemudian di dalam ayat itu berkata, Raja tidak marah. Begitu Nehemia menyampaikan rencananya, Raja bilang, ya sudah, kalau begitu ya sudah, apa kau mau apa? Raja katakan, apa yang menjadi keinginanmu? Jadi apa yang kau inginkan? Lalu Nehemia bilang, aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia punya kehidupan doa ini luar biasa ya. Kalau kita lihat, dia akan melakukan sebuah pekerjaan yang besar. Dia berdoa, dan saya coba melihat, saya memeriksa Nehemia itu 13 pasal. Saya coba memeriksa, apakah di pasal 1 saja Nehemia berdoa? Apakah di pasal 2 saja Nehemia berdoa? Ternyata di seluruh pasal, di 13 pasal itu kita dapat melihat doa Nehemia. Saya memeriksanya, ada di dalam pasal 1 ayat 5 sampai 11, pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 4, pasal 9 ayat 5, pasal 9 kemudian ayat 9, pasal 5 ayat 19, pasal 6 ayat 14, pasal 13 ayat 14, ayat 22, ayat 29, ayat 31. Nehemia punya kehidupan doa ini begitu luar biasa. Dia benar-benar menantikan Tuhan, dia benar-benar belajar menantikan Tuhan, dan Tuhan melakukan hal yang besar bagi dia. Saudara perhatikan apa yang Nehemia katakan di dalam ayat yang ke-8. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ayat itu berkata sekali lagi, dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Di ayat sebelumnya di dalam pasal 1 ayat 11 saya sudah tunjukkan, dia berdoa supaya Tuhan menolong dia, agar Raja itu bermurah hati, agar Raja itu berbelas kasihan kepada dia. Lalu kemudian di dalam pasal yang kedua ayat 8, dan Tuhan menjawab doanya. Raja kemudian mengabulkan permintaannya karena tangan Allahku
yang murah melindungi aku. Saya mau berkata begini kepada kita semua saat ini, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Tuhan sanggup menggerakkan hati orang tertentu yang kita doakan. Dan Tuhan sanggup untuk memakai orang-orang tertentu untuk memberkati kita. Dan Tuhan sanggup untuk memakai orang-orang yang mungkin belum pernah kita pikirkan, atau kita tidak pernah bayangkan dia bisa tolong kita. Tuhan bisa pakai orang-orang, karena ketika kita berdoa, kuasanya dinyatakan dan kuasa Tuhan akan mengalir atas hidup kita. Saudara, ini penting sekali. Saya mau berkata buat kita semua hari ini bahwa doa adalah sarana di mana kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasa bagi kita. Nehemia dia berdoa, dia bersabar 4 bulan. Dia tidak tergesa-gesa, dia tidak terburu-buru, dan sekarang dia melihat Tuhan mengabulkan doanya. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau melakukan hal-hal besar, kalau kita mau membangun reruntuhan, kalau kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita mustahil, Alkitab berkata kepada kita semua prinsipnya, saudara dan saya harus belajar menantikan Tuhan. Saudara dan saya harus belajar mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan akhirnya menyatakan kuasanya bagi kita semua. Perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8 pasal 2. Prinsip kedua ketika kita bicara tentang membangun reruntuhan, di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Saudara, prinsip kedua tentang membangun reruntuhan, prinsip tentang bagaimana untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, untuk melakukan hal-hal besar, hal-hal yang mustahil menurut kita. Prinsipnya ialah, setelah berdoa, susun rencana aksi. Buat rencana-rencana, susun rencana aksi. Lihat Nehemia, dia berdoa 4 bulan, tetapi dia juga merencanakan sesuatu. Waktu dia menghadap raja, dia sudah punya rencana, dia akan menghadap raja. Dia tahu bahwa pasti Tuhan akan lembutkan hati raja. Dan karena itu dia mulai susun rencana-rencananya. Waktu dia ketemu raja, raja bilang, oke, kalau begitu berapa lama kamu mau ke sana? Berapa lama lagi nanti kamu akan kembali? Nehemia langsung saat itu juga dia menyebut suatu jangka waktu. Lalu raja bilang, oke, kalau begitu silakan jalan. Nehemia sudah merencanakan semuanya. Hal-hal besar bisa saudara dan saya lakukan. Kita dapat melakukan hal-hal besar, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ketika kita mulai menyusun semua rencana-rencana kita. Kita harus mulai menyusun rencana-rencana aksi kita. Jangan tiba masa, tiba akal. Nanti kalau tiba masa itu pasti hilang akal. Harus kita mulai susun rencana-rencana kita. Kira-kira 5 bulan lagi mau bikin apa ya? Nehemia sudah susun. Dia bilang kalau permintaan saya dijawab oleh raja, saya sudah punya rencana begini, saya sudah punya rencana begini. Dan dia tinggal presentasi. Lihat ketika raja mendengar apa yang dipresentasikan oleh Nehemia, raja kemudian menyetujui. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nehemia adalah seorang perencana yang terbaik. Dia merencanakan sesuatu yang akan dilakukannya, dikerjakannya. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil, orang-orang yang melakukan hal besar, orang-orang yang berhasil membangun reruntuhan adalah orang-orang yang tahu merencanakan sesuatu untuk dilakukan. Dia mulai merencanakan hal-hal kecil. Dia mulai memetakan perjalanan langkahnya ke depan. Dan ketika ada sesuatu yang sudah Tuhan katakan, bukakan bagi dia, maka dia kemudian akan melangkah. Karena dia sudah menyusun rencana. Dan sekarang dia akan melaksanakan aksi dari rencana itu. Dan inilah yang saya mau katakan kepada kita semua. Nehemia tahu bahwa dia akan jalan jauh. Dia akan pergi ke kampung halamannya. Dan dia harus susun rencana dengan baik.
Oh, kalau begini bagaimana? Kalau begini sampai surat saja dia sudah rencanakan. Dia bilang, kalau begitu raja tolong buat surat buat saya, supaya nanti saya kasih surat itu ke bupati-bupati. Nanti saya mau bangun rumah, saya mau bangun tembok, tolong buat surat buat saya, supaya saya bisa kasih ke pengawas taman raja, supaya kemudian dia bisa izinkan saya ambil kayu dari situ. Dia sudah punya rencana-rencana. Ini penting sekali, saudara yang kasih. Kalau saudara dan saya mau melakukan hal-hal besar, maka kita harus mulai merencanakan sesuatu. Kita harus mulai menyusun rencana aksi itu. Seperti Nehemia. Dia tahu Tuhan pasti jawab doanya. Dan karena itu dia harus menyusun rencananya. Dia harus menyusun strategi untuk menjalani perjalanan dari tempat dia sekarang pergi ke Yehuda, ke Yerusalem. Dan kemudian dia menyusun semuanya itu dengan baik. Dan kemudian akhirnya dia berangkat. Dia katakan begini, utuslah aku ke Yehuda. Dengan kata lain dia bilang begini kepada raja, raja saya sudah siap. Utus saya sekarang, saya akan pergi. Saudara-saudara, membangun reruntuhan, melakukan perkara-perkara besar, melakukan hal-hal besar, itu hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya mulai menyusun rencana-rencana kecil. Dan rencana-rencana itu harus kemudian saudara terus doakan dan akhirnya bisa menjalankannya, melakukannya. Di dalam situasi sulit seperti kita hari-hari ini, apakah rencana yang saudara buat untuk sampai akhir tahun? Bagaimana rencana saudara untuk tahun depan? Apakah saudara sudah mulai susun rencana atau belum? Jangan begitu Tuhan nanti bukakan pintu berkat, lalu kemudian kita tidak tahu mau bikin apa. Ketika Nehemia dibukakan pintu, raja kemudian merestui dia. Sekarang dia sudah tahu harus buat apa. Dan kita harus belajar untuk membuat rencana-rencana itu, sehingga akhirnya kita bisa menjalaninya ketika Tuhan sudah bergerak. Kalau Tuhan sudah bergerak, jangan saudara belum siap. Kira-kira begitu. Tuhan sudah bergerak di dalam hidup Nehemia. Dan Nehemia sudah punya rencana. Dan sekarang dia bersiap berjalan bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kegerakan Tuhan, dan Tuhan kemudian memberkati Nehemia. Karena itu saudara yang kekasih, prinsip kedua, susun rencana aksi. Jangan hanya orang bilang terlalu rohani, juga orang kadang-kadang bilang gini, ya kita mengalir saja. Ya besok nggak tahu mau bikin apa, mengalir saja. Nggak bisa begitu. Harus susun rencana supaya kita bisa melakukan semuanya itu sesuai dengan rencana-rencana kita. Yang ketiga saudara yang kekasih, perhatikan di dalam ayat 17 sampai 18. Ketika kita bicara tentang membangun reruntuhan, Nehemia dia tahu bahwa pekerjaan ini besar. Maka perhatikan di dalam ayat 17 sampai ayat 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 19. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Yang ketiga prinsipnya ialah libatkan orang yang sehati. Libatkan orang yang sehati. Kalau saudara dan saya mau melakukan hal-hal besar, kalau saudara dan saya mau membangun reruntuhan, maka saudara dan saya harus melibatkan orang yang sehati. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, berceritalah atau ceritakanlah apa yang sedang saudara dan saya rencanakan itu kepada orang yang kira-kira bisa memberikan input yang baik kepada saudara. Orang-orang yang bisa mengerti saudara.
Sebab kalau tidak, saudara menceritakan sesuatu kepada orang yang salah, maka orang itu akan melemahkan saudara. Perhatikan Nehemia, waktu dia sudah dapat rencana ini, dia sudah susun rencana itu, Alkitab katakan dia tidak sembarangan menceritakan rencana itu. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-12, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ada prinsip penting di sini. Kalau ada rencana besar yang sedang saudara dan saya gumuli, share rencana-rencanamu itu kepada orang yang tepat. Makanya Nehemia tidak mau share kepada Sanballat, Tobia, lalu kemudian Geshem, orang-orang itu. Karena ini hanya menjadi bahan olok-olokan. Di dalam ayat yang tadi kita baca ya. Mereka tidak senang dengan rencana Nehemia. Mereka tidak senang dengan apa yang Nehemia mau lakukan. Dan karena itu Nehemia tidak mau share, tidak mau berbagi rencana ini kepada mereka. Karena menurut Nehemia ini hanya akan menjadi penghalang. Dan Nehemia hanya mengikut sertakan beberapa orang saja. Lalu nanti lihat setelah dia observasi semua keadaan tembok Yerusalem, dia sudah pergi, dia sudah sampai di Yerusalem, dia observasi, dia selidiki. Lalu kemudian dia kumpul orang-orang tertentu saja. Dia kemudian memotivasi mereka. Kemudian dia katakan bagaimana Tuhan melindungi dia. Dia memberi kesaksian bagaimana Raja mengabulkan permintaannya. Lalu kemudian orang-orang yang ada di sekeliling dia di dalam ayat yang ke-18. Mereka sama-sama berkata, kami siap untuk membangun. Cari orang yang sehati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang saudara rencanakan. Kalau saudara mau mencapai sesuatu dan sesuatu itu besar dan perlu orang-orang tertentu untuk ada di situ, maka saudara harus menemukan orang yang punya komitmen, sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Di dalam hubungan juga cari orang yang sehati. Kalau saudara membangun hubungan dengan orang yang tidak sehati, nanti satu ke masyrik, satu ke maghrib. Kalau Alkitab bilang, kalau nyanyian kemenangan iman bilang, ke masyrik, ke maghrib, ku pergi masyurkan, ya kalau pergi penginjilan gak apa-apa. Tapi kalau dalam hal hubungan, satu ke utara, satu ke selatan, tidak sehati, maka rencana-rencana besar tidak akan mereka capai. Nehemia cari orang yang sehati. Maka di dalam hubungan, baik itu hubungan pekerjaan, hubungan rumah tangga, hubungan apapun, harus ada kesehatian di situ, baru hal-hal besar bisa terjadi. Kalau tidak ada kesehatian, kalau tidak ada komitmen, maka tidak bisa hal-hal besar itu dilakukan. Nehemia mencari orang-orang yang sehati, yang punya komitmen, dan sekarang mereka berkata, kami siap membangun. Akhirnya reruntuhan itu bisa kembali dibangun. Tembok kota Yerusalem itu kemudian bisa dibangun karena mereka bekerja bersama-sama, mereka sehati, mereka punya komitmen, dan akhirnya Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam mereka, dan mereka akhirnya bisa membangun tembok kota Yerusalem itu selama berapa hari? 52 hari. Bangun tembok kota yang sudah porak-poranda, yang sudah hancur, 52 hari itu prestasi. Dan itu yang terjadi, saudara yang kasih. Nehemia dipakai oleh Tuhan. Dia membangun reruntuhan kota Yerusalem. Yang keempat dan yang terakhir, saudara yang kasih. Ayat 10 pasal 2. Firman Tuhan katakan begini. Ketika Sanballat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Lalu saya lompat ke ayat 19 tadi. Ketika Sanballat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?
prinsip yang terakhir, kalau saudara dan saya mau berhasil membangun reruntuhan atau mau berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, maka prinsipnya ialah hadapi tantangan dengan berani. Hadapi tantangan dengan berani. Saudara dan saya harus memiliki mental berani, mental pemenang. Orang-orang yang mau melakukan hal-hal besar, mereka pasti akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang besar. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan biarkan perkataan-perkataan orang melemahkan saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara sedang punya rencana, saudara tahu bahwa rencana ini Tuhan berkenan di dalamnya, maka jalan saja bersama dengan Tuhan dan tidak usah terlalu banyak dengar perkataan-perkataan orang yang mengejek, mengolok-olokkan saudara, sebab itu hanya akan membuat saudara tidak maju. Nehemia tidak membiarkan telinganya untuk terus mendengar ocehan-ocehan dari Sanballat dan juga Tobia itu. Karena dia mau fokus kepada rencana Tuhan. Dia mau fokus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Dan dia tidak mau buang energinya berlebihan kepada apa yang orang katakan tentang dia. Kita kadang-kadang terpancing begitu orang mulai ngomong kita macam-macam. Energi kita, fokus kita alihkan kepada mereka. Akhirnya tujuan, rencana-rencana yang kita buat itu menjadi tidak jalan. Karena apa? Energi kita tersedot, pikiran kita ditarik ke sana, dan akhirnya kita tidak bisa melakukan hal-hal besar. Perhatikan Nehemia, dia tidak mau fokus kepada Sanballat, dia tidak mau fokus kepada Tobia. Dia hadapi tantangan itu dengan berani. Mereka mengolok-olok dia. Mereka katakan, oh kamu nanti tidak berhasil. Di dalam ayat 20 saudara yang kekasih, Nehemia katakan, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Saya mau katakan begini, kalau saudara sudah berdoa untuk sesuatu rencana, saudara sudah serahkan rencana itu kepada Tuhan, dan saudara tahu bahwa Allah berkenan atas rencanamu, maka siapa saja tidak bisa membatalkan, tidak bisa menggagalkan rencana itu. Karena Allah akan membuat saudara dan saya berhasil. Amin. Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang bisa membuat saudara dan saya gagal. Sebab kalau Tuhan yang sudah menuntun kita, kalau Tuhan yang sudah membawa kita, maka Dia pasti membawa kita mencapai keberhasilan yang sudah Dia siapkan bagi kita. Itu sebabnya Nehemia berkata dengan iman. Dia katakan, dialah yang membuat kami berhasil. Perkatakan dengan iman bahwa sekalipun rencanamu, rencana saya ini terlalu besar menurut manusia, dan itu menurut mereka tidak bisa kita capai. Mungkin mereka akan mengolok-olok saudara dan saya. Gak apa-apa. Bukan mereka yang menentukan langkah kita. Tuhan yang menentukan langkah Nehemia. Tuhan juga yang membuat dia berhasil. Keberhasilan itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara dan saya harus melangkah dengan iman. Nehemia melangkah dengan iman. Dan dia berkata, Tuhan akan membuat kami berhasil. Seorang pemenang, seorang sukses, seorang yang berhasil, dia tidak terfokus kepada tantangan yang besar yang sedang menghadang dia. Dia tidak membiarkan mata dan pikirannya, telinganya hanya terus terfokus kepada masalah dan tantangan itu. Tetapi dia mau fokus kepada Tuhan, mau tertuju kepada Tuhan, hatinya mau tertuju kepada Tuhan. Sebab dia tahu, kita tahu bahwa Allah yang membuat kita berhasil. Karena itu saudara yang kasih, kalau kita mau terapkan di situasi saat ini, situasi kita hari-hari ini seperti sesuatu reruntuhan. Kondisi kita hari ini seperti kita sedang ada di dalam sebuah reruntuhan. Sesuatu yang menurut manusia kita akan susah untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, jangan takut, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia pasti akan menolong kita, Dia akan membuat kita berhasil. Karena itu rencanakan semua apa yang perlu direncanakan. Hadapi semua tantangan dengan iman. Jangan menyerah, jangan takut. Jalan saja dengan Tuhan. Sebab kita akan melihat bahwa penyertaannya sempurna, pertolongannya sempurna, dan kita akan sampai di tujuan sana. Tidak meleset rencana Tuhan dari hidup saudara dan saya. Tuhan
sudah melakukan hal yang besar untuk Nehemia sejak awal. 52 hari kemudian, tembok itu berhasil dibangun kembali. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara dan saya. Kalau saudara punya rencana-rencana besar hari ini, bawa itu di dalam doa. Mungkin saudara sedang punya kerinduan untuk melakukan hal-hal yang besar, seperti Nats ini sepertinya mau membangun reruntuhan. Mustahil ini. Tapi serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia bisa buka pintu-pintu berkat untuk mengalir kepada saudara. Lihat Nehemia. Nehemia hanya berdoa. Tuhan buka jalan. Raja kasih akses. Raja kasih surat. Kemudian dia bisa dapat akses untuk dapat kayu. Dia dapat fasilitas untuk pergi. Semua ada kemudahan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang bekerja, maka dia akan melengkapi, dia akan mempercukupkan, dia akan melimpahkan berkat untuk kita. Sehingga rencananya itu pasti terjadi. Tidak ada satupun rencana yang gagal kalau dia sudah menetapkannya bagi kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua hari ini. Dan biarlah kita senantiasa hidup dan melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kami renungkan. Bagaimana kami belajar dari kehidupan Nehemia. Nehemia yang membangun reruntuhan tembok kota Yerusalem yang telah hancur, pintu-pintu kota Yerusalem yang sudah terbakar. Nehemia menghadapi berbagai macam tantangan. Namun Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong Nehemia. Kami percaya Engkau juga Allah yang menolong kami. Sekalipun hari-hari ini kami ada di dalam situasi yang sulit, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang akan membuat kami berhasil. Apapun yang sedang kami pikirkan, apapun yang sedang kami doakan, kami percaya rencana-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Meteraikanlah firman-Mu bagi kami. Dan sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami boleh dapat menikmati sukacita di dalam perjamuan kudus hari ini. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata kepada kita semua di dalam ayat 28 1 Korintus 11. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ambil waktu sejenak di dalam saat teduh. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal di hati, mari bereskan dengan Tuhan. Kalau ada dosa yang belum diselesaikan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, mari bereskan dengan Tuhan, supaya kita dilayakkan, agar perjamuan Tuhan ini bukan menjadi sebuah hukuman dan kutuk bagi kita, tetapi perjamuan Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau melihat hati kami, Engkau melihat seluruh keberadaan kami. Bapa, kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami semua. Kalau ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Kami mohon kiranya Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, agar kami sungguh-sungguh layak di hadapan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan pujian, nyawaku diberikan bagi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang sudah kita terima masing-masing. Ambil waktu sejenak untuk membaca ayat firman Tuhan itu, dan kemudian setelah itu baru kita bersama-sama makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Kalau saudara sudah siap, mari buka roti yang ada di
yang disatukan dengan cawan. Angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari makan bersama." Kalau saudara sudah siap dengan cawan saudara, angkat cawan di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari minum bersama." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari nyanyikan ayat yang ketiga, "Ku disengsarakan amat keji agar kau dilepaskan."
Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kami boleh dapat bersuka cita, bersyukur karena Tuhan Engkau baik bagi kami. Karena Engkau telah menyelamatkan kami. Karena Engkau telah memberikan kehidupan baru bagi kami. Bapa, tolong kami semua agar sepanjang kami hidup, kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa menyerahkan buat setiap jemaat-Mu. Kalau ada jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan pribadi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Tuhan Yesus akan menjamah setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam minggu-minggu yang telah dilewati, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan tolong mereka. Hamba berdoa menyerahkan buat Deborah, berdoa menyerahkan buat Maya dan juga Dodi. Tuhan tolong mereka secara khusus di tempat mereka ada di dalam situasi yang sulit. Lokasi mereka ada orang-orang yang tertular dengan COVID. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka, lindungi mereka supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan buat Ibu Eris juga di dalam proses pemulihan pasca operasi. Kiranya Tuhan akan menjamah sehingga bagian operasi ini boleh dapat kering dan dia boleh dapat melakukan semua aktivitasnya dengan baik. Semua jemaat yang lain kalau ada pergumulan khusus, pergumulan untuk masa depan, pergumulan untuk apapun juga, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga kami semua boleh hidup di dalam kemenangan karena Engkau sendiri yang telah membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Terpuji nama Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur juga untuk perjamuan Tuhan yang sudah kami ikuti bersama. Terpuji nama Bapa, terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dan di depan ada kotak persembahan untuk sarana prasarana. Dan kita akan angkat nyanyian dari NKI 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Gaya hidup Kalvari. C. Cross bersaksi tentang karir Kristus. A. Anointing, hidup dalam pengurapan Roh Kudus. L. Love, hidup dalam kasih Allah setiap hari. V. Victorious, menjadi lebih dari pemenang. A. Adoration, menjadi penyembah yang benar. R. Restoration, mengalami pemulihan hidup setiap hari. Y. Yob, siap menderita sebagai murid Kristus. Kita akan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian Kaulah Segalanya.
nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami di dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami berdoa, menyerahkan buat setiap pergumulan-pergumulan kami. Menyerahkan buat pergumulan bangsa kami. Kami minta kiranya Tuhan Yesus akan menolong sehingga situasi kami di bangsa ini boleh pulih kembali. Situasi COVID-19, virus COVID-19 yang masih mewabah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan tolong hentikan semua penyebaran virus ini. Kami juga berdoa, mohon kiranya Tuhan tolong supaya pemerintah kami dapat menjalankan semua kebijakan-kebijakan yang terbaik. Kami berdoa juga, kami minta Tuhan lindungi semua aparat atau tenaga kesehatan yang melayani, yang ada di garda terdepan untuk menolong semua pasien-pasien COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lindungi semua tenaga kesehatan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa juga kiranya Tuhan tolong supaya pada waktunya vaksin boleh ditemukan, boleh dipatenkan, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam bangsa ini. Dan biarlah kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu di bangsa ini juga bersuka cita karena Tuhan campur tangan di dalam semuanya. Hamba berdoa menyerahkan buat setiap jemaat Kalvari juga dalam sepekan ke depan. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala hal yang berbahaya, jauhkan dari segala virus COVID-19. Tuhan lindungi kami semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan jauhkan segala macam mara bahaya, kecelakaan, maut, kematian. Tuhan singkirkan. Biar setiap jemaat Kalvari boleh ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang bekerja, yang kuliah, yang berbisnis, Tuhan juga akan memberkati. Kami berdoa menyerahkan buat jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan berkati, lindungi juga mereka. Sama seperti Tuhan lindungi kami. Dan biarlah di minggu-minggu depan, mereka boleh kembali bersama untuk beribadah menyembah Engkau. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Berdoa menyerahkan buat setiap pelayanan Kalvari dalam sisa akhir tahun ini. Tuhan memberkati. Rencana Natal nanti juga Tuhan menolong. Dan kami percaya pertolongan Tuhan sempurna sehingga kami dapat melewati sisa tahun ini di dalam anugerah-Mu Bapa. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu dan terima berkat-berkat-Nya. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani, kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, akan senantiasa mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Allah Roh Kudus akan membimbing kami sepekan ke depan, bahkan sampai hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dan menikmati surga yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat bersatu duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.